di mana yang dimaksud dengan vektor itu adalah sesuatu yang memiliki besaran dan juga arah. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan sesuatu yang memiliki besaran saja itu disebut dengan skalar. Sedangkan kalau yang vektor, dia akan memiliki dua hal, yaitu besaran dan juga arah. Jadi contohnya kalau kecepatan, dia hanya memiliki besaran saja. Kalau percepatan baru akan dia memiliki besaran dan juga arah. Pada dua ruang, pada vektor yang ruang dua ruang, di mana kita akan melihat arahnya ke kanan dan juga ke atas. Di mana kalau ke kanan itu nilainya plus, kalau ke atas dia nilainya plus juga. Tapi kalau kebalikannya ke kiri dan ke bawah nilainya akan negatif. Nah, sekarang kita akan lihat dulu mengenai ketergantungan dependensi linear antar vektor. Untuk sifat-sifat dari vektor kalian bisa baca sendiri pada slide ya, di mana pada vektor ada yang namanya vektor baris, kemudian ada vektor kolom. Dimana kalau yang dimaksud dengan vektor baris itu hanya terdiri satu baris saja, jadi jajar ya, dalam satu baris itu dikatakan sebagai vektor baris. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan vektor kolom, dia jajarnya vertikal, ya nilainya itu berjajar vertikal. Jadi hanya ada satu kolom saja itu dimaksud dengan vektor kolom. Kemudian kalian juga bisa melihat bagaimana penambahan antar vektor, juga pengurangan antar vektor. Jadi pada vektor kita bisa melakukan yang namanya penambahan dan juga pengurangan. Sekarang kita akan lihat dulu mengenai ketergantungan linear. Di mana jika kita berbicara mengenai dependensi linear, di saat vektor dikatakan bergantung dengan vektor yang lainnya, jika kedua vektor tersebut ada kombinasinya, bisa kita kombinasikan. Atau di saat nilai koefisiennya atau nilai koefisiennya ya, M1 atau M2 ini tidaklah sama dengan 0. Atau salah satu saja nilainya tidak sama dengan 0. Itu bisa dikatakan sebagai vektor yang memiliki ketergantungan antara satu vektor dengan vektor yang lainnya. Atau di saat kita mengkombinasikannya, kita bisa mengkombinasikan antar kedua vektor tersebut. Nah, langsung saja kita lihat contohnya untuk ketergantungan linear ini. Mana di sini saya memiliki tiga buah vektor kolom. Jadi ada A, nilainya 0, 0, 1, kemudian A, maaf B, 0, 2, minus 2, dan 1, minus 2, 1. Dan C sama dengan 4, 2, 3. Kita akan mencoba mencari tahu apakah keempat vektor ini memiliki hubungan yang bergantung atau bebas linear. Jadi kalau yang dimaksud tadi bergantung linear ada dua syarat yang harus dipenuhi ya. Kita bisa mengkombinasikannya atau salah satu vektornya itu merupakan kombinasi dari vektor yang lainnya. Atau yang kedua syaratnya itu adalah di saat nilai koefisiennya ini tidak sama dengan 0 semuanya. Jadi salah satu saja tidak sama dengan 0, kita bisa katakan bahwa vektor-vektor tersebut memiliki ketergantungan linear. Sedangkan kita mengatakan bahwa vektor-vektor tersebut bebas linear di saat tidak ada yang bisa kita kombinasikan. Jadi vektor-vektor yang tersebut tidak bisa kita kombinasikan antara satu vektor dengan vektor yang lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah di saat nilai koefisiennya itu sama dengan 0 semua. Jadi kebalikan dari tergantungan linear. Nah, sekarang kita coba cari tahu di mana kita cari tahu ya, apakah keempat vektor ini merupakan vektor yang bergantung atau vektor yang bebas linear. Saya tuliskan matriksnya. 1, 0, 2, minus 2,
1 minus 2, 1, 4, 2, 3. Enam, 1, 2 minus 2, 1 minus 2, 1. Sekarang kita akan mencari tahu nilai koefisiennya. Apakah nanti nilainya M-nya ini sama dengan 0 semua kah? Atau setidaknya ada yang tidak sama dengan 0? Kita akan tahu. Kita akan menggunakan OBE ya untuk mencari tahu nilai koefisiennya ini. Kita menggunakan rumus OBE, maka saya akan tukarkan baris ketiga ke baris pertama. Kita menggunakan cara SPL ya. Di sini kita menggunakan cara SPL dengan menggunakan metode OBE. 1 minus 2, 1, 3, 0, 2 minus 2, 2. Ini kita kalikan setengahnya. Kita tukarkan, kemudian baris 2 juga kita kalikan dengan setengah. Jadi angkanya biar lebih memudahkan kita untuk menghitung. Adalah 1 minus 1, 1. 0, 1, 4. Kita sudah langsung dapatkan solusinya sebenarnya di sini. Kita sudah dapatkan untuk M3 ini sama dengan 4. Kalau kalian mau mengubahnya menjadi Gauss-Jordan, berarti kalian harus mengubah ini menjadi 0 ya. Di sini hanya sampai segitiga bawah saja. Maka M3-nya saya dapatkan 4, M2-nya dikurangi M3 ini sama dengan 1. M2 minus 4 sama dengan 1. Maka M2 5 ya. M2 sama dengan 5. Kemudian M1-nya M1 dikurangi 2 M2 plus M3 sama dengan 3. M1-nya kita cari ya, M1-nya ini minus 10 tambah 4 sama dengan 3. M1-nya ini adalah minus 6, pindah ke samping plus 6 ya, berarti M1 sama dengan 9. Ternyata nilai koefisiennya M1, kemudian M2, dan juga M3 ini tidak sama dengan 0. Maka kita bisa katakan bahwa vektor-vektor ini memiliki ketergantungan linear atau linear independent. Linear dependent ya, dependensi linear. Nah, kita juga akan buktikan apakah vektor-vektor tersebut bisa kita kombinasikan. Jadi salah satu vektor itu merupakan hasil kombinasi dari vektor yang lainnya. Tadi kan syaratnya ada 2 ya. Yang satu, nilai koefisiennya itu tidak semuanya sama dengan 0. Jadi salah satu saja ada yang nilainya tidak sama dengan 0, kita bisa katakan bahwa vektor tersebut memiliki ketergantungan linear. Kemudian syarat yang kedua itu adalah salah satu vektornya merupakan kombinasi dari vektor yang lainnya. Sekarang kita lihat apakah vektor-vektor ini atau salah satu vektornya itu merupakan kombinasi dari vektor yang lainnya. Kita tuliskan tadi vektor A-nya itu adalah 001 ya. 001. M1-nya tadi adalah 9.
kemudian kita tambahkan contohnya 5 dan 4. 2 minus 2 adalah 5. Kemudian kita tambahkan 2, 3. Tiganya untuk vektor C berarti ya. Ini untuk vektor A, vektor B, dan ini untuk vektor C. Berarti tadi berapa? 4 ya? Oh. Ini sama dengan, ini haruslah sama dengan vektor 4. 3, 1, 4. Ini 009. Ingat ya, perkalian dengan skalar 0, 10, minus 10 sama dengan 16, 8, 12. Oh maaf, terus. Perhitungan kan? Satunya 9, yang duanya 5, tiganya 4. Ini sepertinya ada, bentar. Minus 1. Ini sudah sih. Nah, harusnya jawabannya sama dengan ini. Silakan. Ini Bu pertanyaan. Silakan. 314 itu dari mana ya, Bu? 314 itu vektor, oh salah saya. Saya salah ngitung berarti di sini. Terima kasih koreksinya. Di sini ya, nilai dari vektor keempat ya. Vektor keempat ini nilainya adalah 4, 2, 3. Oh, benar kok. Ini. Di sini 314, vektornya ini, saya tukarkan. 4, 2, 3. Saya tukarkan baris pertama dengan baris ketiga, kemudian di baris kedua saya kalikan dengan setengah. Maka hasilnya adalah 314. Berarti benar ya, di sini harusnya 4, 2, 3. Kok beda hasilnya ya? Bentar. Oke. Saya salah masukkan angka. Terima kasih. Ya, betul-betul. Saya salah masukkan angka di sini. Salah masukkan angka, harusnya lihat angka yang originalnya aja ya. 01, 02, minus 2, 1, minus 2, 1, 1, minus 2, 1, 4, 2, 3. 4, 2, 3. Ini 5 ditambah 4. Kok 5 sih? Udah dikalikan. 4 minus 8, 4. Ini adalah 4, 2,
13 minus 10 sama dengan 3. Berarti benar ya? Vektor D itu merupakan hasil kombinasi dari vektor 1, kita kalikan dengan 9, kita kombinasikan, kita tambahkan dengan vektor 2, di mana vektor 2 kita kalikan dengan 5. Begitu juga kita akan tambahkan dengan vektor 3, di mana vektor 3 kita kalikan dengan 4. Akan kita dapatkan hasilnya adalah vektor 4. Maka berarti betul ya. Vektor 1, 2, dan 3 itu merupakan, vektor 4 itu merupakan kombinasi dari vektor 1, 2, dan juga 3. Dengan nilai koefisien pengalinya itu tidaklah sama dengan 0 semua. Silakan Bayu. Baik, terima kasih Bu. Izin bertanya. Saya masih belum paham Bu yang bagian M tuh Bu. Kayak tadi ada M1, M2 dikurang M3 sama dengan 1. Nah yang itu saya belum ngerti Bu, dapatnya dari mana Bu? Substitusi. Ini kita pakai metodenya, caranya SPL, mencari solusi pada SPL. Pada SPL kan kita mencari koefisien ya. Koefisien pengali, koefisien untuk setiap persamaan. Di mana kita dapatkan di sini, ini sudah terbentuk ya. Satu. Ini kita sudah dapatkan solusinya. M3 di sini adalah untuk M1, ini M2, dan ini adalah M3. Di mana kita dapatkan M1, kita kalikan dengan 0, ditambah M2, kita kalikan dengan 0, kita dapatkan M3, kita kalikan dengan 1. Nah, salah saya tidak seperti ini caranya. Seperti ini. 1, 0, 0, minus 2, 1, 0, 1, minus 1, 1. M1, M2, salah. Tidak seperti itu. 3, 1, 4. M1, M2, M3. Sehingga kita dapatkan di sini M3-nya itu adalah seperti tadi, M1 kita kalikan dengan 0, M2 kita kalikan dengan 0, tambah M3 kita kalikan dengan 1. Atau sebenarnya lebih tepatnya 0 kita kalikan dengan M1, 0 kita kalikan dengan M2, ditambah dengan 1 kita kalikan dengan M3. Ini sama dengan 4. Maka kita dapatkan nilai M3-nya ini sama dengan, di sini bisa mengikuti. Kalau bisa untuk yang apanya Bu, kan M1 kali 0, M2 kali 0, M3 dikali 1, itu kalinya sama yang mana Bu? Nah, jangan-jangan SPL kalian masih bingung nih. Sebentar. Coba review lagi SPL-nya. Kita sudah masuk vektor soalnya. Kalian harusnya lebih paham. Sudah paham mengenai SPL. Di mana pada saat kalian mencari SPL, di sini kan kalian bisa menggunakan sampai pada eliminasi Gauss atau sampai dengan Gauss-Jordan. Di sini saya hanya sampai pada eliminasi Gauss karena sudah terbentuk segitiga bawah. Mana 1, 0, 0 minus 2, 1, 0 1, 0 1 minus 1, 1 1 minus 1, 1 3, 1, 4. Karena pada saat kalian SPL, kalian kan mengubahnya menjadi X1, X2, dan juga X3. Di mana awalnya tersebut itu adalah 1, 0, 0, minus 2, 1, 0, 1 minus 1, 1. Ini kalian kalikan dengan X1, X2, dan X3. Maka hasilnya ini adalah 3, 1, 4.
Masih ingat ya, SPL? Nah, kita terapkan juga SPL-nya pada pencarian solusi pada vektor ini. Sehingga di mana di sini tiga, maka solusinya adalah 4. Karena pada saat kita coba untuk buatkan persamaan ya, ini 0x1 ditambah 0x2 ditambah x3, ini sama dengan 4. Dan nilainya 0, maka x3 ini sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan cari solusi untuk yang x2. Di mana x3-nya kita sudah dapatkan, jadi kita bisa substitusikan, kita bisa masukkan pada persamaan di x2. Di mana kita naik ke baris kedua, x0, x1 ditambah x2 dikurangi x3. Ini sama dengan 1. Maka x2 dikurangi 4, ini sama dengan 1. Sehingga x2 ini sama dengan 5. Sampai sini bisa diikuti. Sekarang, berarti Bu, yang M tadi tuh X gini ya Bu, maksudnya Bu? Jadi kalian jangan bingung ya sama koefisien, nanti kalian diberikan koefisien A, B, C malah nambah bingung. Jadi koefisien itu bisa M, bisa A, bisa B, bisa C, bisa X, bisa Y, dan lain sebagainya. Itu adalah koefisien pengalinya. Jadi jangan bingung kalian di saat dihadapkan dengan penyajian koefisien yang berbeda. Jadi kalau kalian menemukan ada persamaan A, kalau seumpamanya M1, M2, M3-nya saya ganti dengan A, B, dan C, ini kalian jangan bingung, itu artinya koefisiennya. A, B, dan C ini bisa saja X1, X2, maupun X3, atau M1, kemudian M2, maupun M3. Atau bisa juga Y1, Y2, atau Y3. Atau bisa juga ditampilkan dengan X, Y, dan Z. Ini dikatakan sebagai koefisien. Jadi kalau ada nilai huruf yang kita diminta untuk mencari nilainya, itu disebut dengan koefisien. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kalau ada lagi yang ditanyakan. Ini tadi dari 4 vektor ya. 4 vektor di mana salah satu vektornya atau vektor 4 merupakan kombinasi dengan 3 vektor yang lainnya. Tapi kita coba sekarang. Kita coba cari vektor 4-nya. Vektor 4-nya kita hilangkan. Jadi hanya kita akan mencari dari vektor ABC-nya saja. Apakah salah satu vektor itu merupakan kombinasi dari vektor yang lainnya. Di mana tadi vektor A-nya ini adalah 0, 0, 1. Kemudian vektor B-nya sama dengan 0, 2, minus 2. Dan vektor C dengan 1, minus 2, 1. Kita akan mencari tahu apakah ketiga vektor ini memiliki ketergantungan linier ataukah bebas linier.
memiliki dependensi atau independen. Maka kita akan coba cari apakah nilai koefisiennya itu sama dengan 0 semua kah, atau ada yang tidak sama dengan 0. Kalau kita dapatkan di sini 0, 0, 2 minus 2, 1 minus 2, kita tukarkan ya, 1 minus 2, 1, 1 minus 1, 0, 0, 1. Ini bisa kalian juga asumsikan ini sama dengan 0, 0, 0. Maka hasilnya di sini ini adalah X3-nya ini sama dengan 0. Tidak sama dengan 0, kemudian X2-nya dikurangi X3 ini sama dengan 0. Karena X3-nya sama dengan 0, maka X2-nya pun sama dengan 0. Itu juga kita cari X1-nya. Minus 2X2 ditambah X3 sama dengan 0. X1-nya di sini yang kita cari, X2-nya sama dengan 0, X3-nya sama dengan 0. Berarti X1-nya ini adalah sama dengan 0. Ya, X1-nya sama dengan 0. Karena nilai X1, X2, dan X3-nya ini sama dengan 0 semua, maka bisa kita katakan bahwa vektor-vektor ini memiliki hubungan yang bebas linear. Jadi ABC ini memiliki hubungan bebas linear. Sehingga pada saat kalian mencoba untuk mengkombinasikannya, kita tidak bisa menemukan nilai yang tepat gitu ya. Kita tidak akan mendapatkan vektor pengalih dari hasil kombinasi vektor yang lainnya. Semuanya di sini, berarti nilainya nanti 0 semua ya. 001, 001, dan kita kalikan dengan 0, tambahkan 02 minus 2, 02 minus 2, kita coba. Maka di sini hasilnya itu adalah 0, 1 minus 2, 1. Karena 0, hasilnya adalah 0. Atau kalau kita coba ya, 01, 1, ditambah 02 minus 2, 2, ini sama dengan 1 minus 2, 1. Kita cari nilai X1 dan X2. 01, 02 minus 2. 1 minus 2, 1. Kita tukarkan lagi. 1 minus 2, 1. Sama ya, kita kalikan dengan setengah. 1 minus 1, 0, 0, 1. Dari sini saja kita sudah bisa menentukan bahwa matriks ini tidak memiliki penyelesaian karena maaf. X2 ya, kita patokannya di X2 sini. Abaikan yang tadi saya katakan. Di sini X2-nya
X2-nya ini sama dengan minus 1. X1-nya berarti plus 2, minus 1, minus 2 dengan plus 2, sama dengan 1. 1 sama dengan minus 1. Coba kita masukkan 0, 1, X1-nya minus 1, ditambah 0, 2, minus 2. X2-nya minus 1. Hasilnya ini adalah 0, 0, minus 1, ditambah 2, minus 2, 2. Hasilnya ini adalah 0, minus 2, 1. Ternyata jawabannya berbeda ya di sini. Sehingga membuktikan bahwa matriks tersebut tidaklah memiliki hubungan yang tergantungan. Vektornya. Vektornya tidak memiliki hubungan ketergantungan linear, tapi hubungan yang bebas linear. Karena pada saat kita kombinasikan, ternyata hasilnya tidaklah sama dengan vektor C. Dan pada saat kita mencari nilai koefisiennya pun, ternyata nilainya 0 semua. Maka vektor tersebut memiliki hubungan yang bebas linear atau dependensi linear. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Saya coba lanjutkan ya tadi yang saya ingin katakan, di mana di saat kalian menemukan persamaan yang seperti ini, bentuk metrik yang seperti ini, maka kita bisa katakan bahwa metrik tersebut tidak memiliki solusi. Ya, di saat kalian menemukan ada suatu matriks di mana nilainya pada suatu baris 0 semua seperti ini, 0 semua, tapi pada konstantanya nilainya sama dengan 1. Ini bisa kita katakan bahwa matriks tersebut tidak memiliki solusi. Hingga pada saat pembuktian ternyata benar. Solusinya tidaklah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu. Ya, di saat kalian menemukan ada suatu matriks seperti ini, pada kolom koefisiennya itu 0 semua, tapi pada kolom konstantanya nilainya sama dengan 1. Maka kita bisa katakan bahwa matriks tersebut tidak memiliki solusi. Silakan, kalau ada yang ditanyakan, monggo. Permisi Bu, izin bertanya Bu. Izin bertanya Bu, yang di baris ketiga itu kan Bu nilainya 1, minus 1 sama 1 ya Bu. Itu kan baris ketiga, yang mana itu? Baris 3 di matriksnya itu Bu. Ini? Kalau yang di awal itu 1, minus 2 sama 1 Bu. 1, minus 2, 1. Itu kan tadi kalaunya menurut soal kan itu tuh vektor yang ketiga ya Bu ya. Kalaunya di sini kenapa Bu jadi itu tuh nilai konstanta? Kalau nilai konstanta itu kan sama dengan skalar ya Bu ya? Ini ya, 1 minus 2, 1. Seperti itu. Kenapa bisa jadi konstanta? Ya. Seperti ini. Karena kita ingin membuktikan bahwa apakah kombinasi antar vektornya itu menghasilkan vektor yang lainnya. Jadi di sini kita ingin mengetes apakah salah satu vektor ini, saya pilih vektor C, merupakan kombinasi dari vektor A dan juga vektor B. Maka vektor C ini menjadi konstantanya. Jadi nilai hasil kombinasi dari vektor A dan juga vektor B. Jadi untuk mencari tahu kombinasi antara vektor A dan juga vektor B, kita mencari tahu pengalinya. Walaupun sebelumnya kita pada saat mencari ini ya, nilai untuk koefisien pada M1, M2 dan juga M3, X1, X2 dan X3, kita sudah dapatkan nilainya adalah 0.
ya nilainya sama dengan 0. Maka sebenarnya dari situ saja kita sudah dapat simpulkan bahwa vektor tersebut merupakan vektor yang memiliki hubungan bebas linear. Tapi kita juga ingin membuktikan nih syarat yang kedua. Apakah nilai dari vektor-vektor tersebut bisa kita kombinasikan sehingga nantinya akan salah satu vektornya itu merupakan kombinasi dari vektor yang lainnya. Maka untuk membuktikan syarat tersebut, saya membentuk persamaan seperti ini. Di mana vektor A dan vektor B di saat kita kombinasikan akan menghasilkan vektor C. Pada saat kita mengkombinasikannya, kemudian nilainya ternyata adalah vektor C, maka ternyata ada kemungkinan saya kesalahan perhitungan di sini. Kemungkinan yang benar itu adalah vektor-vektor tersebut memiliki hubungan yang dependensi. Tapi karena kesimpulan awal hasil perhitungan ini bebas linear ya, kita coba buktikan dengan syarat yang kedua, yaitu apakah salah satu vektornya itu merupakan kombinasi dari vektor yang lainnya. Untuk mencari tahu apakah vektor-vektor yang lain itu merupakan kombinasi satu sama lain, maka saya membentuk suatu persamaan seperti ini. Jadi yang A ini saya tambahkan dengan yang B. Vektor A saya tambahkan dengan vektor C. Untuk membuktikan apakah vektor A dan vektor B ini di saat kita kombinasikan itu akan menghasilkan vektor C. Sehingga pada saat mengkombinasikannya, maka akan ada koefisien pengali ini. Maka kita kalikan dengan X1 dan juga X2. Sehingga nantinya akan membentuk seperti ini. Maka X1 kita dapatkan sama dengan min 1, dan X2-nya itu juga sama dengan min 1. Pada saat kita kalikan dengan vektor A dan B, hasilnya ternyata tidaklah sama dengan vektor C. Jadi benar bahwa vektor A, B, dan C itu memiliki hubungan yang bebas linear. Masih membingung? Berarti untuk menentukan ini kedua syarat ini harus terpenuhi ya Bu? Atau salah satunya saja sudah diperbolehkan? Salah satu saja. Kalau kalian sudah yakin dengan kesimpulan awal kalian, bisa salah satu saja kalian tentukan. Jadi kalau kalian, terima kasih. Ya sama-sama. Jadi kalau kalian di sini sudah pasti bahwa matriks tersebut adalah bebas linear dengan nilainya X1, X2, dan X3-nya itu sama dengan 0 semua, bisa kalian stop saja di sini. Berarti matriks tersebut bebas linear. Tapi kalau kalian ingin pembuktian yang lain, maka kalian coba kombinasikan. Apakah hasilnya sama dengan vektor yang lainnya? Seperti itu. Sebenarnya ada cara yang lebih gampang lagi untuk menentukan apakah matriks tersebut bebas linear atau dependensi linear. Tapi ini case-nya untuk yang ukurannya sama antara baris dan juga kolomnya. Seperti ini kan case-nya baris dan kolomnya sama ya. Kita bisa tentukan dari nilai determinan. Di saat nilai determinannya tidak sama dengan 0, maka vektor tersebut memiliki hubungan yang bebas linear. Tapi di saat nilai determinannya sama dengan 0, maka matriks tersebut memiliki hubungan ketergantungan linear. Ini kalau ukurannya sama ya, kalau ukurannya sama kalian bisa menentukannya dari determinan. Contohnya seperti ini kita bisa tentukan determinannya. Kita bisa hitung ternyata determinan A di sini adalah 1 dikalikan 1, kemudian kita kalikan 1 adalah 1, karena di sini ada pertukaran, maka kita kalikan dengan minus 1, sama dengan minus 1, kemudian di sini ada dikalikan dengan setengah ya. Berarti minus 1 dikalikan dengan 1/2. Maka hasilnya determinan A-nya adalah minus 2.
Berarti determinannya tidak sama dengan 0. Sehingga vektor-vektor tersebut memiliki hubungan yang bebas linear. Tapi untuk yang determinan ini, case-nya hanya untuk yang ukurannya sama ya, antara baris dan kolomnya. Untuk matriks bujur sangkar, kita bisa langsung tentukan kesimpulan, kita langsung bisa dapatkan kesimpulannya bebas linear di saat determinannya tidaklah sama dengan 0. Kita bisa langsung simpulkan hubungan vektornya tergantung linear di saat determinannya sama dengan 0. Gitu. Tapi untuk ukuran yang sama ya, kalau ukurannya berbeda seperti case yang sebelumnya, maka kalian harus mencari tahu nilai M-nya, koefisiennya. Apakah sama dengan 0 semua atau tidak sama dengan 0. Setidaknya ada salah satu yang nilai koefisiennya tidak sama dengan 0. Silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum kita coba ke contoh yang lainnya. Monggo, kalau ada yang ingin ditanyakan. Di slide, saya sudah share ya, slide materi vektor. Di situ kalian coba bisa mereview lagi mengenai contoh yang lain dari ketergantungan linear ini. Bentar, saya cari. Contoh yang lain. Oh, enggak. Kalau tidak salah, minggu lalu saya pernah sempat memberikan suatu vektor ya, di mana kita akan mencoba mencari tahu ketergantungan linear dari vektor-vektor tersebut. Kita mulai dari yang pertama, ada vektor A. Di sini saya berikan, ada 3 vektor ya, ada 2 kasus dengan masing-masing 3 vektor. 1, 2, dan 3. Kemudian ada B, minus 2, 1, 3. C, 4, 3, 2. Kita jadikan matriks augmentasi terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ini adalah bentuk vektor baris. Ya, bentuk vektor baris di mana hanya ada komponen-komponennya, nilai-nilainya itu disusun dalam satu baris. Minus 2, 1, 3, 4, 3, 2. Nah, karena ukuran yang sama, kita bisa tentukan dari nilai determinan. Kita cari tahu nilai determinannya apakah sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Menggunakan metode OBE, berarti saya akan nolkan nilai yang ada di bawah diagonal. Baris kedua, ini saya akan tambahkan dengan baris pertama, begitu juga baris ketiga, saya tambahkan dengan baris pertama. Di mana di baris pertama, saya kalikan dengan 2, begitu juga pada baris ketiga ini ya, baris pertamanya saya kalikan dengan minus 4. Hasilnya adalah 1, 0, 0, 2, 3. Baris pertama 1 tambah 4, 5. 3 tambah 2, maaf, 3 tambah 6, 9. 3 dikurangi 8, minus 5. Baris ketiganya 2. Oh, salah. Baris pertama ya, kok baris kedua saya ini. Baris ketiganya ini adalah 3. Nah, kok saya jadi ini. 3 dikurangi 8, minus 5. 2. Minus 12, minus 10.
maka kita akan mengenalkan nilai ini. Berarti baris 3 saya akan tambahkan dengan baris 2. Hasilnya 100, 25, 39, 0, baris 3, minus 10, ditambah 9, minus 1. Berarti determinan A-nya sama dengan minus 5. Sehingga kita bisa simpulkan karena determinannya tidak sama dengan 0, maka matriks ini, vektor ini memiliki hubungan yang bebas linier. Kita coba dengan syarat yang lainnya. Tadi dari determinan ya, kita sudah bisa tentukan bahwa vektor-vektor tersebut memiliki hubungan yang bebas linier. Jadi tidak bergantung satu sama lain. 1, 2, 3, minus 2, 1, 3, 1, 2, 3, minus 2, 1, 3, 4, 3, 2. Bentar ya. Saya langsung ambil yang paling bawah ini ya. 1, 2, 3. 3, 059, minus 1. Jadi kita bisa katakan ada sama dengan 0 semua. Maka kita dapatkan minus X3 ini sama dengan 0. 5X2 ditambah 9X3 ini sama dengan 0. Sehingga 5X2 minus 9 ya. Minus 9 ini sama dengan 0. Berarti X2 sama dengan 0. Bebas linier. Bentar. Berarti 9/5. Kemudian, silakan, setelah ditanyakan. Maaf Bu, itu yang 9X3, harusnya kan 9 dikali 0, berarti Oh iya. X2 min 0. Terima kasih koreksinya, terima kasih. Betul-betul. Saya bingung sendiri ya, terima kasih. Terima kasih banyak koreksinya. Harusnya 9 dikali 0 ya, bukan minus 1. Tuh. Ini hasilnya adalah 0, sehingga X2 ini juga sama dengan 0. Sehingga X1, X2-nya sama dengan 0, X3-nya juga 0, berarti X1-nya ini juga sama dengan 0. Sehingga nilai X1, X2, dan X3 ini sama dengan 0, yang artinya bebas linier. Kemudian kita coba buktikan dengan kombinasi. Apakah salah satu vektornya itu merupakan kombinasi dari vektor yang lainnya? Awalnya satu minus 24 X1 ditambah 213 X2. Kita tentukan vektor C ini sebagai kombinasi dari dua vektor yang lainnya. Atau kalau kalian mau menjadikan vektor A sebagai kombinasi itu juga tidak apa-apa. Berarti nanti berapa tadi? 332 ya. Berarti kalian tuliskan 332. Apakah merupakan kombinasi dengan
vektor B. Jadi vektor A ini merupakan kombinasi dari vektor B dan juga vektor C. Jadi di sini saya menggunakan vektor A dan B untuk mencari tahu apakah kedua vektor tersebut merupakan kombinasi sehingga menghasilkan vektor C. 1 minus 2, 4, 2, 1, 3, 3, 3, 2. Maka buat matrik augmentasinya 1 minus 2, 4, 2, 1, 3, 3, 2. Saja ya, misalnya adalah 1, 2, 3 masih sama 1, 2, 3 059 059 0 0 minus 1. Maka di sini 5x2 sama dengan 9. X2 sama dengan 9 per 5. X1 ditambah 29 per 5 sama dengan 3. Lalu ke atas, X1 tambah 18 per 5 sama dengan 3. Maka X1 15 per 5 dikurangi 18 per 5. Ini adalah minus 3 per 5. Kita coba kalikan apakah menghasilkan kombinasi ini. 1 minus 2, 4. 1. X1-nya 3 minus 3 per 5. 9 per 5. Sama dengan minus 3 per 5. 6 per 5. Minus 12 per 5. Tambah 18 per 5. 9 per 5. 27 per 5. Hasilnya ini adalah 15 ya, 15 minus 15 bagi 5 minus 3. 15 3 15 bagi 5 3. 15 bagi 5 minus 3. Mana vektor C itu adalah 3, 3, 2. Di vektor C adalah 3. Silakan. Untuk yang vektor awal tuh bukannya hasilnya 3 ya Bu ya? Yang Mana? 18 min 3 per 5 tambah 18 per 5 itu. Oke, plus ya? Plus 3 ya? Plus 3. Ya, terima kasih koreksinya. Ini harusnya plus 3. Plus 3, 3 minus 3. Benar ya? Ternyata hasilnya ini tidaklah sama dengan vektor C. Maka kita bisa simpulkan bahwa vektor A, B, dan C ini memiliki hubungan yang bebas linear. Oh, ada lagi yang ingin ditanyakan untuk contoh soal tersebut. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada, kalian coba latihan lagi ya dari slide. Di situ ada mengenai contoh-contoh ketergantungan linear. Silahkan kalian pelajari. Jika ada yang membingungkan, bisa kalian tanyakan ke saya. Kemudian ada tambahan satu lagi. Ini bukan tugas, tapi latihan soal saja untuk kalian. Lanjut yang kemarin ya. Jadi kan ada 2
soal yang saya berikan, tapi kita baru bahas satu soal. Coba kalian cari kesimpulannya, apakah bebas linear atau ketergantungan linear dari vektor-vektor berikut, sama dengan -1, 2, -3, kemudian B, 2, -2, 4, dan vektor C, 4, -4, 8. Ya, kalian cari tahu, apakah ketiga vektor ini memiliki hubungan yang bebas linear atau yang ketergantungan linear. Bukan tugas ya, jadi kalian coba latihan saja. Sehingga kalian tidak perlu mengumpulkan mengenai penyelesaian soal ini. Silahkan kalian cari tahu apakah vektor A, B, dan C ini memiliki hubungan yang bergantung atau yang bebas linear. Silakan kalau ada yang ditanyakan untuk materi hari ini. Monggo. Kita cukupkan dulu ya untuk perkuliahan hari ini, karena jam 9 saya ada seminar. Monggo, kalau ada yang ingin ditanyakan. Minggu depan kita akan masuk ya untuk materi vektor yang selanjutnya. Jadi silakan kalian pelajari dulu untuk yang ketergantungan linear ini. Baca-baca juga dari slide vektor, kalau tidak salah, vektor ruang. Jadi kalian coba pelajari. Pada slide vektor itu ada bagian belakang, itu ada mengenai ketergantungan linear ini. Untuk membuktikan apakah vektor-vektor tersebut memiliki hubungan yang bergantung sama satu sama lain atau yang bebas. Jadi tidak ada ketergantungan linearnya. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung menghubungi saya atau kalian bisa tanyakan pada sinkron selanjutnya. Saya ingatkan lagi untuk mengisi presensi, karena waktunya tinggal 11 menit untuk mengisi presensi. Jangan sampai kelupaan untuk mengisi presensi. Walaupun tidak pengaruh ke nilai, tapi krusial ya presensi untuk syarat UAS-nya kalian. Kalau ada yang ditanyakan sebelum saya tutup untuk pertemuan hari ini. Jika tidak ada, berarti saya screenshot dulu pertemuan hari ini.